Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk bahan utama kita di sini saya menggunakan 3 bungkus mie instan. Saya gunakan yang Indomie ya, Indomie goreng. Ini pertama-tama Indominya atau mie instannya harus kita hancurkan terlebih dahulu atau kita remukan. Boleh gunakan ulekan atau bisa juga langsung diremes pakai tangan. Nah, ini udah selesai, kemudian kita sisihkan. Saya ambil satu wadah yang lebih besar. Kemudian kita buka ya bungkusnya atau plastiknya. Nah, mie instan ini kan ada bumbunya teman-teman. Kita akan gunakan juga bumbunya, tapi nggak semua. Jadi nanti kita pilah-pilah mana bumbu yang kita pakai, mana yang kita sisihkan. Kalau teman-teman pengen coba Indomie atau mie instan rasa lain juga boleh ya, nggak harus mie goreng. Nah, ini bumbunya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ini kita ratakan posisinya. Nah, di sini saya menyiraminya dengan air panas. Ini air panasnya benar-benar air mendidih ya. Jadi mie instannya nggak kita masak atau nggak kita rebus, tapi akan kita rendam dulu dengan air panas. Nah, ini kita tutup, kita biarkan dulu 5-10 menit. Nah, ini setelah kita diamkan, kita lihat ya, jadi mie instannya tuh mengembang dan ini udah lembut banget teman-teman. Jadi tanpa dimasak ini juga udah cukup. Nanti teksturnya jadi nggak terlalu lembut ya, jadi dia nggak hancur dan nggak lembek. Nah, ini boleh kita aduk-aduk dulu agar merata. Kemudian saya ambil wadah yang lebih besar. Nah, ini panas banget masih ya rebusan mie instannya. Kemudian kita simpan saringan atau kita simpan untuk menyaring airnya. Nah, ini kita keringkan ya mie instannya. Nah, enaknya kalau mie instan ini kalau direndam pakai air hangat dia tuh nggak hancur. Nah, ini untuk airnya boleh kita buang ya teman-teman, nggak kita pakai. Kemudian saya menggunakan daun seledri ini sekitar 7-8 helai atau lembar, kita iris-iris kecil-kecil seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan 1 buah wortel. Ini boleh kita pakai semuanya atau boleh juga kita pakai setengah aja. Kita parut aja, gunakan parutan keju jadi lebih simpel ya. Kalau mau dipotong-potong juga boleh, tapi benar-benar kecil-kecil ya teman-teman. Jadi agar dia itu juga teksturnya lembut. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita ambil tadi mie instan atau Indomie yang udah kita rendam. Jadi ini udah lembut. Nah, kita simpan di atas piring. Kemudian di sini saya menggunakan juga telur ayam. Saya gunakan 2 butir. Nah, ini tadi bumbunya. Jadi kita cuma pakai bumbu putihnya aja ya teman-teman. Kita pakai semua 3 bungkusnya. Kita simpan aja di atas telur. Kemudian telurnya kita kocok. Nah, ini kita satukan kuning dan putihnya. Kalau udah merata barulah kita campurkan benar-benar dengan mie instan atau mie goreng ini. Nah, ini udah selesai, kita sisihkan. Kemudian saya ambil wadah yang lebih besar. Kemudian saya menggunakan 5 sendok mengunjung tepung terigu atau kurang lebih 120 gram. Nah, ini saya juga menggunakan tepung tapioka ya, 3 sendok mengunjung atau setara dengan 60 gram. Nah, ini kemudian saya gunakan bawang putih, bubuk bawang putih sekitar setengah sendok makan. Kalau nggak punya bisa pakai bawang putih yang diulek. Nah, ini saya tambahkan lagi kaldu sekitar setengah sendok makan. Dan ini saya masukkan tadi daun seledri yang udah kita potong-potong, serta wortel juga yang tadi udah kita parut ya teman-teman. Nanti untuk bahan-bahan detailnya akan saya tuliskan di deskripsi ya teman-teman. Nah, setelah itu barulah kita campurkan atau kita masukkan tadi Indomie atau mie instan yang udah kita balut dengan telur. Nah, ini akan kita satukan.
lupa boleh kita bolak-balik posisinya agar matangnya merata. Nah, jika udah seperti ini, dia udah matang ya teman-teman. Jadi telurnya udah mulai padat, boleh kita angkat. Oke, untuk sisanya tadi akan saya selesaikan ya merebusnya. Pastikan semuanya matang saat kita merebus seperti ini. Nah, ini udah boleh kita angkat satu persatu. Nah, ini dia hasilnya setelah kita rebus. Hasil dari sempol mie instan atau indominya. Jadi bentuknya seperti kita bikin sempol ayam ya. Kalau mau lebih rapi juga boleh. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Saya ambil satu piring. Nah, di sini kita pecahkan 2 butir telur. Nah, ini. Jadi untuk total telur yang kita gunakan sebanyak 4 butir ya teman-teman dalam membuat sempol mie instan ini. Kemudian saya tambahkan lagi sekitar setengah sendok teh kaldu ayam, kita kocok. Barulah setelah itu, nah ini kita balurkan. Jadi kenapa telurnya juga saya kasih kaldu agar dia nggak hambar, jadi dia nggak tawar ya, enak banget nantinya. Jadi sempolnya itu gurih, untuk baluran telurnya juga gurih. Nah ini kita ratakan semuanya, pastikan semua bagian sempolnya itu terkena dengan telur kocok ya teman-teman. Nah ini boleh kita siram. Oke, jika udah seperti ini kita bisa langsung ke proses pemasakan. Nah ini saya gunakan minyak goreng. Sebelumnya udah saya panaskan. Kita masukkan sempol mie instan atau sempol indominya. Nah pastikan minyak goreng yang kita gunakan itu cukup banyak ya teman-teman. Jadi dia bisa merendam atau langsung menggoreng sampai ke ujung sempol di bagian atas. Jadi nanti sempolnya itu dia matangnya merata. Nah ini boleh kita bolak-balik sempolnya kalau misalnya warnanya udah kecoklatan. Nah seperti ini ya teman-teman hasilnya. Jadi dia bentuknya tuh jadi cantik banget. Jadi dia indominya nggak nampak lagi karena ditutupi sama balutan telur atau baluran telur. Nah jika udah kuning seperti ini udah boleh kita angkat. Jadi sebenarnya mie instannya juga udah matang, sempolnya udah matang, tinggal kita untuk mencoklatkan atau mematangkan balutan telurnya. Ini enak banget ya teman-teman, gurih. Jadi dalamnya gurih, luarnya gurih. Nah ini akan saya selesaikan terlebih dahulu ya untuk menggoreng semua sempolnya. Tonton video ini sampai habis. Nah ini dia hasilnya teman-teman setelah kita goreng. Jadi dia bentuknya jadi cantik kayak gini ya, kayak kita bikin balutan telur gitu. Nah kalau makannya tinggal kita cocol aja pakai saus cabai dan kecap. Ini enak banget untuk cemilan, anak-anak dijamin pasti suka untuk cemilan malam atau sore hari. Buat teman-teman yang udah menonton video ini, terima kasih, jangan lupa cobain di rumah ya. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.